Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kita kembali dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa, kita berserah dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar kami kembali akan merenungkan firman-Mu, berkati setiap perenungan kami. Biarlah kami sungguh-sungguh mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, perenungan kita terambil di dalam kitab Markus pasal yang kelima. Dan ada beberapa ayat yang akan saya bacakan di dalam ayat ke-21 hingga ke-25 dan ayat 27 hingga ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan Yesus di dunia ini, dia tidak hanya mengajak orang-orang untuk percaya, bertobat, dan masuk ke surga. Tapi kita bisa melihat bagaimana pelayanan Tuhan juga mengajarkan banyak model, teladan, dan pelayanan yang transformatif yang bisa kita mengerti di dalamnya. Bahkan para murid bisa mencontoh dan bisa meneladani hal tersebut. Salah satunya dari cerita yang boleh kita renungkan bersama pada hari ini, di mana pada waktu itu Yesus bertemu dengan Yairus, kepala rumah ibadat dalam strata masyarakat kelompok Yahudi. Markus mengatakan bahwa dia datang kepada Yesus dan tersungkur di depan kaki Yesus. Kalau kita jadi orang banyak pada waktu itu, pasti kita heran melihat tindakan yang dilakukan oleh Yairus, karena ini tidak biasa dia lakukan. Yairus itu masuk dalam kelompok musuhnya Tuhan, dalam kelompok ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, yang kalau dia datang biasanya mencobai. Tetapi di depan orang banyak, dia tersungkur di depan kaki Yesus karena kepepet. Dan Yesus tidak menolak ajakan dari Yairus ini untuk datang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Yesus bertemu dengan seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Dan dia diam-diam menyentuh jubah Yesus. Ketika dia melakukan hal tersebut, dia mengalami kesembuhan itu. Lalu Yesus berhenti pada seketika itu dan dia bertanya,
"Siapakah yang menjamah jubahku?" Bukan berarti Yesus tidak tahu siapa yang melakukan hal tersebut. Dia bisa saja menunjuk kepada perempuan yang telah melakukan hal tersebut. Tapi di sini Yesus bertanya, dan menariknya Markus mengatakan, para murid berespon, "Bagaimana kami tahu begitu banyak orang-orang yang berdesak-desakan mendekati Engkau?" Lalu Yesus berdiam dan melihat sekeliling, menunggu respon dari perempuan itu untuk berani mengatakannya. Dan di depan orang yang banyak tadi, perempuan itu tersungkur di depan Yesus dan ia menceritakan semua yang terjadi di dalam kehidupannya. Perempuan itu datang sebagai seorang wanita yang najis dan pasti tidak diterima kesaksiannya. Tetapi di sini Yesus memberikan waktu kepada perempuan itu bicara di depan banyak orang dan mereka semua mendengarkannya. Tetapi Yairus yang seratanya di atas tidak diberi panggung itu, karena dia sudah mempunyainya. Dan di depan semua orang, Yesus mendeklarasikan kesembuhan yang terjadi kepada perempuan itu. Dan dipujilah imannya, karena imannya percaya kepada Tuhan dan dia sembuh. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah peristiwa penyembuhan yang transformatif, bukan cuma kepada pribadi itu, tetapi kepada masyarakat. Yang tadinya perempuan itu ditolak oleh banyak orang dan tidak diterima, sekarang dia kembali kepada masyarakat itu. Jadi secara sosial dia kembali kepada masyarakat itu, secara fisik dia sembuh, secara mental dia dikuatkan dan emosinya dipulihkan, dan secara rohani imannya telah menyembuhkannya di depan orang banyak. Jadi inilah pelayanan transformatif yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupannya, yang boleh dilihat semua orang dan para murid pada waktu itu. Sehingga ketika Yesus mati di salib, lalu dia bangkit, lalu memberikan Roh Kudus masuk ke dalam hati para murid, dan mereka sudah memiliki bekal itu melalui pelayanan Tuhan Yesus yang selama ini mereka lihat secara nyata dalam kehidupan mereka. Dan Roh Kudus ada dalam hidup mereka, memberikan keberanian di dalamnya dan perubahan di dalam kehidupan mereka. Kiranya di dalam kebenaran firman Tuhan ini bahwa kita sudah melihat model dan contoh pelayanan transformatif yang Tuhan berikan di dalam kehidupan ini. Kiranya kita boleh semakin dikuatkan dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.